Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2239 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 5 ayat 18 dan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada waktu itu pun juga, demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita? Maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap alasan Tuhan menghukum umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat walaupun bangsa Israel umat kesayangan Tuhan, tapi saudara, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Ketika mereka hidup dalam dosa, mereka akan dihukum Tuhan. Kenapa Tuhan membenci dosa? Karena Tuhan itu Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah pencipta langit dan bumi ini, adalah Allah yang Maha Kudus. Makanya umat Tuhan juga harus hidup dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita mengikuti umat Tuhan ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, sampai Tuhan menghukum mereka. Saudara, saya percaya Tuhan lebih senang sebenarnya memberkati kita daripada menghukum kita. Betul? Tuhan lebih senang memberkati saudara dan saya daripada menghukum kita. Saudara, Tuhan itu bukan hanya kasih, tetapi dia juga adil. Ketika kita hidup dalam dosa, kita akan menerima konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Jadi saudara, kalau saudara karena dosa saudara, lalu saudara menderita, saudara susah, saudara sakit, saudara jangan mengeluh. Banyak orang kan sakit paru-paru, menderita kanker karena merokok. Sudah dilarang, sudah ditegur, malah ngeyel saudara. Mereka yang merokok bilang, oh tidak ada ditulis di Alkitab dilarang merokok. Tidak ada. Yang tulisan itu hanya ada di pompa bensin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang seperti itu. Nanti kalau sudah kena paru-paru, sudah kena kanker, tumor, dan lain sebagainya, baru tobat. Memang Tuhan ampuni dia karena dia bertobat. Tapi konsekuensi karena dosa di masa lalu, dia sakit. Saudara harus menerima itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kenapa Tuhan menghukum umat kesayangan Tuhan? Saya menangkap di sini ada 3 alasan Tuhan menghukum umat Tuhan. Yang pertama, karena Israel
melupakan atau meninggalkan Tuhan. Perhatikan ayat 19, di sana dikatakan begini. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita, maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak sadar dia telah meninggalkan atau melupakan Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen silau dengan berkat sampai lupa sama sumber berkat. Banyak orang di saat-saat ibadah melupakan atau meninggalkan Tuhan. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan bonus di tempat dia bekerja. Karena kalau weekend, Pak Pendeta, bonus lemburnya lebih besar daripada hari-hari biasa. Saudara, saya mau bilang, dengan seperti itu, saudara telah meninggalkan Tuhan. Saudara telah melupakan Tuhan. Saudara, kalau saudara saat ini sudah lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan, lupa pergi ke rumah Tuhan, gereja, saya mau bilang itulah indikasi saudara telah meninggalkan Tuhan. Betul, mungkin di KTP saudara orang Kristen, tapi saudara tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan karena saudara telah meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita meninggalkan Tuhan, itu artinya kita sendiri yang di depan. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak lagi cari Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak baca firman Tuhan. Itu kan menandakan kita mengandalkan diri kita sendiri. Tuhan kita tinggalkan jauh ke belakang. Saudara, hati-hati. Kalau kita melupakan atau meninggalkan Tuhan, kita akan dihajar, kita akan dihukum oleh Tuhan. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara bertobat. Saudara harus bertobat. Kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini keadaan saudara sangat-sangat menderita karena dosa-dosa di masa lalu saudara. Saudara meninggalkan Tuhan. Tapi setelah saudara menderita susah, menderita sakit saat ini, saudara menyesal. Saudara ingin datang ke rumah Tuhan, ingin dilayani, bahkan saudara ingin melayani, tetapi apa daya? Tubuh saudara lemah, saudara mungkin sakit dan tidak bisa buat apa-apa. Padahal dulu saudara mungkin punya kerinduan untuk melayani, tapi saudara ikut jalan iblis sehingga saudara melupakan Tuhan. Saudara mengejar cita-cita saudara dengan meninggalkan Tuhan. Saudara begitu sombongnya di masa lalu. Saudara merasa hebat, saudara merasa kuat tanpa Tuhan. Dan sekarang saudara menderita. Saudara, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa saudara. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Tapi kalau saat ini saudara mengalami yang namanya konsekuensi karena dosa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah bentuk hukuman Tuhan. Lebih baik kita menderita selama kita di dunia akibat dosa-dosa kita. Supaya apa saudara? Supaya kita bertobat, kita diselamatkan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup, belum terlambat. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari umat kesayangan Tuhan, Israel. Mereka dihukum Tuhan. Mereka menderita. Mereka diperbudak oleh musuh-musuh mereka, diperlakukan dengan tidak baik. Akibat mereka melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali orang konseling minta didoakan. Akibat apa? Mereka melupakan Tuhan. Akhirnya apa yang mereka cari habis. Habis semua.
dan mereka sadar dalam keadaan mereka menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupanmu. Yang kedua, kenapa Tuhan menghukum umat Tuhan? Padahal Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Yang kedua, saya menangkap di sini. Israel atau umat Tuhan menghambakan diri kepada Allah asing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mereka harus sembah tidak boleh lain. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah pencipta langit dan bumi ini. Di luar Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, itu Allah asing. Kalau saudara membaca dalam Alkitab saudara, Allah asing itu biasanya tulisannya A kecil. Makanya kita harus membedakan dalam pembacaan. Jangan sampai Allah asing kita baca sama seperti Allah Israel. Sama kan? Dalam intonasi suara sama. Kita tidak boleh samakan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita samakan pembacaannya dengan Allah asing. Saudara, perhatikan kalau saya membaca ada tulisan Tuhan di sana, saya pasti akan meninggikan suara saya, dan saudara akan melihat perbedaannya sangat-sangat jelas. Ketika saya menyebut nama Tuhan, saya pasti akan sedikit tinggi. Baik itu nada pengucapannya, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Saudara, jangan sampai kita membaca Allah Israel dan Allah asing itu sama. Jangan. Kita harus membuat perbedaan. Kalau kita samakan, kita tidak menghormati Tuhan Allah yang maha tinggi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali. Kenapa Tuhan menghukum umat Tuhan padahal Israel adalah kesayangan Tuhan? Saya menangkap di sini, mereka umat Tuhan menghambakan diri kepada Allah asing. Saudara, banyak orang sekarang ini sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka sampai lupa dengan ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan sekarang ini lebih takut manusia, lebih takut bosnya daripada takut Tuhan. Banyak orang, saya tanya, kenapa nggak gereja? Aduh, takut dipecat Pak Pendeta. Aduh, Pak Pendeta, nanti saya dipotong gajinya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Mereka menghambakan diri kepada Allah asing. Mereka lebih takut bosnya daripada takut Tuhan. Bukankah itu? Kita sudah menghambakan diri. Kita menganggap bahwa bos kita ini lebih hebat dari Allah, sehingga kita lebih takut pada bos daripada kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Banyak orang disilaukan dengan berkat sampai mereka lupa segalanya. Mereka sudah gak ada rasa takut lagi, saudara, dengan hukuman Tuhan. Mereka lebih mengejar harta dunia daripada harta surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat diri saudara. Saudara melakukan segala sesuatu untuk siapa? Untuk Tuhan kah? Atau untuk manusia? Saudara yang tahu. Saudara, jangan sampai kita bekerja sampai lupa beribadah, sampai lupa melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah lupa Tuhan, lupa beribadah, lupa melayani, itu tandanya kita telah menghambakan diri kita kepada Allah asing. Saudara, kalau kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan, yang marah itu Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sudah marah,
kepada kita. Selesai hidup kita. Betul? Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menghambakan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Saya selalu bilang sama jemaat, jangan sampai loh kalian dapat pekerjaan, terus pekerjaan itu yang akan memenjarakan saudara. Akhirnya saudara tidak beribadah. Saudara, saya katakan kepada jemaat, kalau mencari pekerjaan, bikin dealnya dulu. Bikin perjanjian dengan bos. Bos, saya kerja di sini. Tapi hari-hari tertentu saya harus beribadah. Hari Minggu saya harus pergi ke gereja. Saudara, kalau bos saudara tidak kasih saudara beribadah, cari. Berarti itu bukan tempat kerja yang Tuhan inginkan. Cari di tempat lain. Pasti Tuhan akan berikan. Dan betul saudara, kalau kita tidak buat deal-deal itu, bos saudara akan menyuruh saudara kerja 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari. Dia akan mengikat saudara. Saudara, kalau kita kerja bagus, bos kita tidak mau kehilangan kita. Kita yang atur bos kita. Kalau kita tidak buat perjanjian itu, bos kita akan ikat kita. Dia akan jadikan kita budak. Dia akan jadikan diri bos saudara itu menjadi Tuhan, saudara jadi hambanya. Jadi saudara, sebelum saudara mencari pekerjaan, berdoa dulu. Di saat saudara berhadapan dengan bos saudara, buat perjanjian. Bos, saya kerja. Saya akan bekerja lebih daripada yang lain. Tapi hari Minggu saya harus beribadah. Kalau bos tidak izinkan saya pergi beribadah, saya akan cari tempat pekerjaan yang lain. Tapi kalau bos inginkan, saya akan bekerja di sini. Amin. Saya percaya kalau bos saudara mengizinkan saudara pergi beribadah di hari Minggu, di gereja saudara, saya percaya tempat itu akan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menghambakan diri saudara kepada Allah asing sampai saudara lupa kepada Tuhan, Allah yang mengasihi saudara dan saya. Yang ketiga, kenapa Tuhan menghukum umat Tuhan? Padahal umat Tuhan adalah bangsa yang dipilih Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Yang saya tangkap yang terakhir, yang ketiga, karena umat Tuhan menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara perhatikan, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Saudara, kalau kita bicara tentang berhala, itu menandakan kita sudah memuja. Kita sudah menyembah yang sebenarnya bukan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel mengenal Allah yang benar, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. Mereka mengenal Allah yang benar, Allah bangsa Israel. Tapi mereka lebih memilih menyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, iblis itu mentransformasi berhala. Tidak lagi sama seperti zaman dulu. Kalau dulu penyembahan berhala, mereka membuat sesuatu seperti patung, lalu mereka menyembah patung itu, mereka menyembah ciptaan-ciptaan Tuhan seperti matahari, bulan, bintang, mereka menyembah gunung, pohon, dan lain sebagainya. Sekarang iblis itu mentransformasi dirinya supaya umat Tuhan menyembah iblis. Sudah perhatikan, sekarang ini banyak orang menjadi penyembah-penyembah iblis. Hati-hati saudara. Selalu saya bilang, iblis itu mentransformasi dirinya supaya umat Tuhan menyembah dia. Menyembah iblis. Itu tujuan iblis.
Makanya saudara, dia tipu semua umat Tuhan supaya mereka meninggalkan Tuhan. Dibuatlah mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Dibuatlah mereka sibuk dengan hobi mereka. Dibuatlah mereka sibuk dengan kekasih hati mereka. Dibuatlah sibuk bekerja sampai lupa Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Nah, saya mau bilang, kalau kita menyibukkan diri kita sampai kita lupa beribadah, saya mau bilang, kita sudah menyembah berhala. Saudara, kalau saudara sudah saking sibuknya dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan hobi saudara, sampai lupa waktu dengan Tuhan, saya mau bilang, saudara sudah menjadi penyembah berhala. Saya mau bilang, handphone saudara itu bisa jadi berhala. Pekerjaan saudara bisa jadi berhala. Usaha saudara bisa jadi berhala. Sesuatu yang membuat kita tidak memuji, tidak menyembah Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita tidak lagi datang menyembah Tuhan Yesus, itu menandakan ada yang keliru dengan kita. Ada yang salah dengan kita. Jangan-jangan kita sudah menjadi penyembah-penyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan dihukum Tuhan karena mereka menyembah berhala yang sebenarnya bukan Tuhan. Yang harus kita sembah adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dialah yang harus kita sembah. Amin. Bukan pekerjaan usaha atau hobi kita. Saudara, hati-hati. Iblis itu pintar. Saudara, setiap hari Minggu disebut apa? Holiday sebenarnya. Tapi apa saudara? Dibelokkan oleh iblis. Ini bukan hari suci, bukan holiday, tapi ini liburan. Seharusnya umat Tuhan itu ada di rumah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka lebih senang pergi ke mall. Bahwa hari Minggu ini hari libur. Hari Minggu ini hari jalan-jalan. Saudara, kalau saudara sudah ada konsep seperti itu, saudara menjadi penyembah berhala. Utamakan Tuhan, cari Tuhan dulu. Baru saudara kemudian jalan-jalan, mau belanja, silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel umat kesayangan Tuhan dihukum Tuhan karena menyembah berhala, apalagi kita. Saudara, saya melihat dalam kebenaran firman Tuhan tadi, itu masih ada kasih Tuhan yang luar biasa di ayat 18. Tuhan masih menyisakan. Tuhan gak babat habis. Itu artinya Tuhan masih mengasihi umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ada sampai saat ini, kita masih merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Seharusnya kita binasa. Seharusnya kita turut dihukum. Tapi Tuhan memberi kita kesempatan. Amin. Supaya kita diselamatkan. Haleluya. Hari ini kita belajar. Kenapa Tuhan menghukum umat Tuhan? Padahal Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Ada 3 alasan yang saya tulis di sini. Yang pertama, Israel melupakan Tuhan. Israel menghambakan diri kepada Allah asing. Yang ketiga, Israel menyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, kalau kita mau dipulihkan, yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus ingat Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus melayani, menghambakan diri kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita harus menjadi pemuji, penyembah Allah yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami
dengan luar biasa. Terima kasih atas kasih rahmat Tuhan kepada kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan menghibur mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Allah turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.